Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun berada ya. Oke, hari ini saya berada di pinggir pantai nih, dimana tepatnya ya terdapatnya butiran-butiran emas ya di pasir hitam. Ya lokasinya tentunya ya, lokasi dimana terdapatnya butiran emas di pasir hitam. Selain itu juga kita bisa menemukan bongkahan-bongkahan batu ya, borderan-borderan batu yang memiliki, kalau kita beruntung bisa mendapatkan emas di batuan-batuan tersebut ya teman-teman. Nah, untuk lokasi pinggiran pantai ini kita nggak bisa mengekspos, memperlihatkan kebuktiannya, karena kebetulan hari ini kita tidak tepat waktunya ya teman-teman, karena posisinya pinggiran pantai ini dipenuhi dengan sampah-sampah ya, dipenuhi dengan sampah-sampah, karena di pantai ini ada 3 kekurangannya. Yang pertama, satu airnya ya, yang sulit untuk mendapatkan air ketika mengolah emasnya. Adapun kita bisa mendapatkan dari laut ya, itu dengan cara menunggu ombak datang. Yang keduanya, kita tidak bisa memastikan bahwa emas di sini ini harus bisa kita kelola terus, karena posisi pergantian material yang ada di sini teman-teman. Kadang khusus di pinggiran ini berupa batu semua, terkadang sampah semua ya di pinggiran pantai ini. Yang ketiganya, bisa kita dapatkan emas ketika di sini pinggiran pantai ini khusus pasir hitam semua, karena terdapatnya emas itu di black sand tersebut lah kita bisa mendapatkannya. Nah, namun karena hari ini kita datang tepatnya di mana banyak sampah ya, pergantian material, jadi kita nggak bisa membuktikannya. Namun ini tepat di mana saya berada, terdapat banyak emas aluvial ya di pantai ini. Nah teman-teman, nah kita juga nggak usah khawatir kalau ketika di sini tidak dapat emas di ini, kita bisa memunguti borderan-borderan batu ya. Kalau memang orang-orang yang ini bisa mendapatkan borderan-borderan batunya yang memiliki kandungannya, karena kandungan emas di sini sudah 70% ya, berkadar 70%. Nah seperti ini, terkadang kita kalau nemu urat ya teman-teman. Nah kalau kita bertemu urat dengan pas urat kuarsa di sini yang mungkin hanyut dari kali atau dari sungai yang terbawa oleh muara datang ke sini ya teman-teman. Nah kita juga bisa meminyati. Saya juga termasuknya sudah dapat urat nih teman-teman ya. Nih di tas nih. Nah di sini banyak borderan batu ya teman-teman. Bahkan batuan cincin juga banyak. Iya, kebetulan teman-teman saya juga mendapatkan nih koin zaman dulu nih ya, koin zaman dulu nih, dapat di lokasi ini teman-teman. Ini barusan ya, berarti di sini masih banyak nih koin-koin ya, bukan masih banyak, yang nggak tahu lah, wallahu alam bisawab. Kita nggak bisa memastikannya. Yang jelas saya menemukan ini, mungkin ya rezeki lah, walaupun hanya 1 koin ya teman-teman. Nah oke, ini untuk batuannya teman-teman yang bisa kita pilih ya. Kita pilih yang menurut kepandaian masing-masing bahwa terdapatnya emas di batuan tersebut. Contoh seperti saya nih, ini kan bongkahan urat ya. Nah ini urat nih, saya dapatkan teman-teman nih. Nanti kita bawa pulang dan diolah, meskipun cuma 1. Rezeki nggak kemana, walaupun 1 bongkah, kalau Allah sudah membuktikan mungkin kedapatan emas ya banyak ya. Contoh seperti ini juga, karena saya lihat kurang bagus ya. Nah, ini bentuknya memang kuarsa tapi kurang bagus menurut saya, nggak saya bawa ya teman-teman. Nah untuk lokasi emas pada black sand-nya tepatnya berada di sini teman-teman. Ini bukan kata orang, saya dulu pernah mengolahnya. Nah hari ini kebetulan pasirnya berganti
Karena di sini sering bergantian material ya, antara batuan, pasir putih dan sampah. Nah, ada kalanya di sini khusus pasir hitam semua, teman-teman. Nah, disitulah kita bisa mengolah emasnya. Karena saya pernah mengerjakan 2 malam di sini. 1 malam saya bekerja cuma 3 jam, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. 2 malam itu saya bekerja mendapatkan emas 5,5 gram ya, dengan nilai uang 2.800.000 untuk 2 malam itu. Namun karena kesulitan air, saya akhirnya menghentikannya. Nah, teman-teman, ini saya mengekspos lokasi ini untuk berbagi ya buat teman-teman. Nah, ini contoh pasir-pasir hitamnya ya. Aduh son, kita batuk. Nah, karena ini kan tipis. Nah, teman-teman, tipis, pasir hitamnya hanya setipis. Nah, untuk saya, dimana dulu saya pernah mengolah merambang di sini atau mendeplang emasnya ya. Nah, tepatnya berada di sini. Nih, tepat berada di sini, teman-teman. Nah, air mengalir dari atas karena airnya yang nggak ada sekarang. Tadi sudah saya survei ya sedikit ya di sini nih. Nih saya survei ada emas, ada ya, masih ada tetap di pasir hitam ini ya. Di dalam gorong-gorong ini ada emas, cuman surveinya cuman 1, 2, 3 butir. Tidak seperti biasanya waktu terdapat pasir hitam black sandnya terhampar di sini. Surveian itu benar-benar penuh di piring ya. Nah, tepat saya mengolah di sini, teman-teman, karena antara di sana dan di sana itu pasir hitam semua ya. Nah, teman-teman, contoh pasir hitam di sini ya. Namun ada yang lebih bagus, teman-teman ya. Di sini ini ada yang lebih bagus, yang penuh dengan emasnya. Ketika kita gali bawah-bawah sini ketemu seperti kerak ya, kerak nasi itu, kerak nasi ya, itu yang disebut napal. Nah, disitulah emas itu menyangkut, terdapat tidak bisa jatuh. Nah, disitu banyak. Kalau ketika kita dapat kerak itu, kita masukkan ke kerambangan terus disiram dengan airnya emasnya jatuh. Surveiannya juga luar biasa, teman-teman. Nah, hari ini kebetulan ya, saya sengaja datang ke sini untuk membuat konten terdapatnya butiran-butiran emas pada pasir hitam atau black sand ya, yang disebut emas deplang atau emas aluvial ya, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dimanapun ada lautan ataupun sungai yang bertemu dengan pasir hitam atau black sand, karena black sand itu adalah penghantar emas. Coba kita survei, dibuktikan apakah ada kandungan emasnya atau tidak, teman-teman. Nah, kalau ada kandung emasnya, garap untuk mendapatkan hasil menafkahi keluarga kita, ya nggak, teman-teman? Oke, cukup sekian dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jangan lupa subscribe, teman-teman, untuk mendukung channel saya